Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun-kerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dan dialah ibu. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu biasa ke-10. Dalam kehidupan kita di dunia ini, selalu ada dua sisi yang hampir selalu bertolak belakang. Seumpamanya, jika ada terang, pasti ada kegelapan. Jika ada sisi yang negatif, pasti ada sisi yang positif. Jika ada hitam, maka tentu ada putih. Jika ada kehidupan, pasti ada kematian. Dan jika ada kebaikan, pasti ada kejahatan. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa di dunia ini Tuhan adalah segala-galanya. Tuhanlah yang mencipta dan menyelenggarakan kehidupan manusia. Tetapi hari ini Tuhan selalu mengingatkan kita lewat sabdanya bahwa di satu sisi selain kuasa kekuatan Tuhan, ada pula kuasa kegelapan atau sering kita sebut kuasa si jahat. Kuasa si jahat senantiasa menghantui kita manusia. Kuasa kegelapan itu sering menghantui pikiran dan hati setiap manusia. Kuasa kegelapan itu senantiasa menguji kesetiaan iman kita, apakah kita mampu bertahan dan setia kepada Tuhan, ataukah kita menjadi manusia yang mudah terpengaruh, mudah terjerumus, dan jatuh ke dalam kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, iblis menurut kitab suci dikemukakan dalam beberapa istilah. Ada yang menyebutnya diabolos, ada yang menyebutnya legion, ada yang menyebutnya Lucifer.
pada hari ini disebutkan dengan nama Beelzebul, penghulu setan. Pada bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang menjadi bisu karena kerasukan Beelzebul. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak pengaruh kuasa kegelapan yang tanpa kita sadari telah berakar dan hidup di dalam hati kita. Menarik bahwa ketika Yesus mengusir Beelzebul dari dalam diri seseorang yang kerasukan itu, tindakan Yesus justru mendapat kecaman dari orang-orang yang mempertanyakan, apakah Yesus mengusir Beelzebul dengan kuasa Allah atau dengan kuasa sang iblis? Tetapi Yesus mengetahui maksud isi hati dan pikiran mereka. Maka Yesus menunjukkan kebajikan hati dan pikiran mereka. Tidak mungkin iblis melawan dirinya sendiri. Apabila sebuah kerajaan terpecah-pecah, maka kerajaan itu akan runtuh. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Yesus bertanya kepada kita, siapakah yang meraja dalam hati kita? Apakah itu kuasa Tuhan atau kuasa iblis? Dalam kehidupan kita setiap hari, ada banyak bentuk dalam kuasa Beelzebul dalam hati kita, seperti di dalam rumah tangga, suami atau istri, atau anak dengan orang tua bisa saja menjadi Beelzebul yang menjerumuskan satu sama lain. Ketika tidak ada lagi sikap saling percaya di dalam keluarga, tidak ada lagi rasa yang mendengarkan, tidak ada lagi perhatian, tidak ada lagi cinta kasih di tengah-tengah keluarga, disitulah Yesus memberikan pertanyaan, apakah terpengaruh dalam kuasa Beelzebul dalam kehidupan kita, atau terjerumus kita ke dalam dosa-dosa kuasa kegelapan itu? Pada bacaan Injil hari ini, Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Jadi saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merefleksikan seluruh kehidupan kita selama ini. Kalau kita telah setia berjalan senantiasa bersama Yesus, marilah kita memantapkan jalan tersebut. Namun, kalau kita masih selalu tercerai-berai dengan sesama kita, mari kita membangun niat dan komitmen untuk hidup baru dalam kuasa Tuhan dan membuang jauh kuasa kegelapan, sehingga kita sungguh menjadi anak Allah yang setia dengan iman kita. Tuhan memberkati kita semua.